Ini dia kebalikan dari pocong. Kalau pocong untuk ngelarisin usaha makanan, Ini buat kunti untuk ngancurin usaha. oh, gila. Yo, selamat malam, para warga tengah malam. Selamat malam warga tengah malam. Kembali lagi bersama gue Ijal. Gue Satria, si tampan. Iya, Ambon masih absen. Ambon masih menghilang. Ke Pangandaran dia. Hmm? Lu curiga sih di kebenaran ngapain? Pesugihan. sorry Bon. Enggak gitu. Kita bercanda Bon. Enggak. Gue tahu niat lu baik. Mungkin nggak lagi nengokin anak. Iya, benar. Oke, jadi kita masih bahas pembantu nih, Pak. Kita tetap ya. Bukan tetap lagi bahas pembantu. Kita bahas pembantu lagi nih. Pembahasan soal tentang Hantu. Kalau kita kemarin udah ngejelek-jelekin pocong. Oh, itu parah sih. Pecah Itu sih. kita ngebully anjir. Bukan ngebahas malah ngebully. Harusnya pembantu jangan Gue pembantu. nggak tahu itu yang kemarin tuh seremnya di mana nggak ngerti. Nggak Gue. ngerti. Ya nanti kan kita membahas itu bisa dari sisi lucunya, sisi seremnya atau sisi baiknya. Nggak semua setan harus diceritakan dalam sisi gelapnya. Oke. Yoi. Keren gak sih itu? Semua orang bisa jadi Jedi, bisa jadi Sith Lord ya. Yoi. Ya begitulah pokoknya. Oke, malam ini kita di pembantu malam ini kita mau bahas apa? Bahas apa ya? Mbak Kunti sih enak. Soalnya gini coy, Gimana? kalau ibarat kata ngocop itu di YouTuber besar nih ya, ngocop itu tahu si mamang A-nya ya. Sama si kalau si itu kan si ngocop itu nih ya iya dia. Iya. Kalau misalnya si Mbak Kunti ini, Hah? dia tuh yang bikin saya pamit kembali ibarat kata di dunia persetanan. Anjir. Ngerti Ada kan ya? maksud gue? Ada ya. Ngerti kan maksud Oke, gue? oke. Oke, kita bahas tentang Mbak Kunti. Mbak Kunti. Semboyan MTM tuh Mbak Kuntai. Mbak Kuntai. Kita sekarang membahas tentang Kuntinya langsung. ya oke. Oke, Mbak Kunti. Lu ada cerita kemarin kan udah mulai dari gue nih. Coba dari lu. Lu ada tentang kayak latar belakang si Kunti itu menurut lu apa gitu? Ini menurut gua adalah setan yang paling Fenomenal gitu. bisa dikatakan fenomenal dan mereka tuh paling eksis lah. Paling Eksis sering ada banget tuh. Oh, di setiap sudut ada di mana aja ada anjir. dominasi. Kayak lu nggak kayak lu mau cari sesuatu itu yang gampang gitu loh. Itu pasti ada. Ibarat kata lu mau dimana makan, aja. pasti ada selalu ada pecel ayam. Dan warteg. Nah, dimanapun ada. Segampang itu boy ketemu mereka. Gue nggak ngerti ya, maksudnya kalau bahas soal mitos ya ada yang bilang katanya ya banyak lah ceritanya kayak misalnya cowok cewek pacaran terus tiba-tiba ya mereka melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, terus cowoknya tidak bertanggung jawab pergi, ceweknya ya sudahlah kayaknya hidup gue sudah tidak berarti, gantung diri, die, jadi Kunti. Itu sih ada. Nah, terus ada yang kayak ya mohon maaf nih ya, kita bukannya gimana-gimana. Kayak misalnya cewek terus Asusila dia ya. tindakan asusila, dia merasa hidupnya tidak berharga, lompat dari jembatan, mati jadi Kunti gitu. Maksudnya Maksudnya kereta jadi Kunti. jadi mati ketabrak kereta. Ini kok cewek mati jadi Kunti. Jadi Kunti. Nah, itu gue nggak ngerti kenapa. Kenapa sih? Cuman mitos yang ada tuh seperti itu. Nah, kalau dari gue sendiri, kepercayaan masyarakat yang pernah ada sih sebenarnya kalau lu cari di IGNTM yang pernah gue bahas itu di Jurikpedia 1 tentang kuntilanak. Kan gue situ ngomong kalau kuntilanak dipercaya itu meninggal saat dia hamil. Entah itu udah suami udah sah atau belum, intinya dia meninggal pas di posisi lagi hamil, dia jadi kuntilanak. Atau pas dia meninggal pas proses melahirkan, pasti jadi kuntilanak. Oke. Kemudian Ya, itu mitos-mitos yang lu denger ya. Nah, Misalkan kalau tadi banyak kan sih. gue mitos maksudnya kalau yang tadi gue sebutnya adalah mitos-mitos standar yang ya secara umum beredar di masyarakat gitu kan. Kalau kuntilanak sendiri menurut gue tuh mereka tuh banyak itu sih, banyak pembahasan yang harus kita bahas. Kayak contoh dasarnya gini, mereka suka bawa air darah. Wah parah sih. Ayo. Parah sih itu amis banget sih. Jadi di hidup mereka tuh kayak contohnya lu suka makan apa ya, di yang mereka kini itu bau makanan kesukaan. Kalau ibarat kata dari lu ya, ya itu makanan mereka entah kayak darah haid, darah lu. Kalau bicara darah haid gue nih
lepas dari konteks, gue pengen cerita aja sih. Jadi waktu itu gue Beda segmen. Hah? Beda segmen. Bodo amat. Suka-suka gue dong. Video-video gue. Jadi gini. MTM membutuhkan tim kreatif. Ya pokoknya ya terlepas dari mitos ya. Ini berkaitan dengan mitos ya yang tadi lo bilang kayak mereka tuh suka bau darah haid dan segala macam lah. Anything darah lah mereka suka. Iya gitu ya. Nah, jadi gue tuh waktu SD. Emang pernah SD? Anjir, kenal anjir. SMP. Iya SMP. SMP tuh gue masih ada pramuka kan. Pramuka persami lah kita. Praktekan Sabtu Minggu nih ceritanya. Udah. Ya pagi rapi. Nah, waktu itu kejadiannya tuh habis acara jurit malam. Jurit malam tuh. Udah tuh. Nah, kenapa sih persami tuh selalu ada kejadian excited itu setelah jurit malam? Gua nggak ngerti tuh. Nggak ngerti lah. Mungkin itu udah ya sudah begitu kali ya. Terus nah, ada nih salah satu teman gue emang kondisinya doi lagi dapat datang bulan lah ya. Dia mau ke toilet sekalian ganti, sekalian buang air kecil. Jalanlah gue bertiga nih. Salahnya waktu itu gue jalan bertiga. Yang katanya kalau jalan bertiga satunya mereka gitu ya. Gue gak tahu ya, kepercayaannya kan seperti itu. Masuklah ke salah satu MCK, mandi cuci kakus nih singkatannya ya. Kalau yang nggak tahu MCK itu apaan, toilet kayak sebutnya gitu toilet lah. Ya, umum kayak gitu. Harus Ya. buat MCK. Aduh. Kan kalau di Kagak tempat gini loh. Lu ngomong jangan bahas umur. Cuman tanpa sadar lu menjatuhkan umur lu sendiri. Gua kalau ke tempat persami itu tulisannya bukan toilet boy, namanya MCK serius. WC gitu, WC gitu. Cek deh, itu tulisannya MCK. WC gitu. MCK. Ya pokoknya itulah toilet WC MCK whatever lah ya. Udah amat anjing. Temen gue masuk nih satu cewek jebret. Masuk. Bunyinya jebret ya? Iya pokoknya jebret. Tutup pintu, berat, udah. Gue nunggu nih berdua nih ceritanya. Nunggu berdua 5 menit, 10 menit, 15 menit, kok doi gak keluar nih. Gue ketok, gak ada keluar nih. Lu gak terobos aja lah anjing. Ya, akhirnya gue berpikir, wah anjing temen gue jangan-jangan kekunci di dalam nih. Gue dobrak nih. Lu udah langsung kayak lu terobos aja lah Iya, gue anjing. terobos saya lah, udah bodo amat ya. Bukan toilet gue, jeder, rusak. Itu tau gak lo? Gue ketemu nih si Kunti. Itu, maaf ya buat yang cewek-cewek nih, kalau nonton video ini mungkin agak sedikit menjijikkan ya. Lo tahu pembalut gak? Itu gue rasa sih temen gue nggak nyuci atau gimana, itu di ya aduh anjir parah boy di depan muka gue. Dan itu gue antara serem apa pengen muntah anjir karena saking jijinya. Kok gue enak banget ya anjing. Gue dobrak itu doi lagi begitu dan ketawa-tawa boy. Dan di mulutnya tuh darah semua. Ya pokoknya Wah itu ngaco sih ada anjir. istilah gini juga Pak. Kunti itu kalau sama wangi bau bayi yang baru lahir tuh seneng sama janin. Berkata lu kan udah kalau umpamanya lu merit nih. Bini lagi ngisi. Suka ada istilah lu mau kayak jangan balik terlalu malam. Jangan keluar maghrib. Terus kayak kalau misalnya lo mau tidur tuh harus ngantongin kalau nggak paku, gunting, peniti, silet, apapun yang tajam-tajam dan itu harus dari perak katanya. Tapi kalau Mas Mami tidur nggak ada yang tajam-tajam, yang tumpul ada. Ya udah dong, itu jangan dibahas sih mas. Ya udah. Seksmennya beda. Ya. Maksud gua kan kalau itu kan mereka tuh suka banget sama yang anyir-anyir nih ya. Ini kayak darah, janin atau kayak ari-ari, tali pusar. Anything else pokoknya tentang kewanitaan. Kunti itu suka orangnya. Nah, itu dia tuh. Gokil sih maksud Gimana kok kita hadirkan kuntinya ke sini? Makasih, gue cabut nih. Nggak gitu anjir. Ya maksud gue nggak ngerti ya kenapa mereka jadi identik suka yang dengan yang Anjir-anjir. berbau darah atau apapun itu lah ya. Cuman menurut gue cukup menyeramkan sih ya gitu. Maksudnya gue berpikir gitu ketika gue ya nantinya menikah terus punya terus istri gue hamil nantinya menikah ya sekarang enggak gitu. Ya udah skip. Dibahas dong. Karena kalau doi nonton lo tahu kan apa bagian dari badan gue yang hilang? Ya udah itu ya pokoknya bahaya dipotong lah ya. Sudah 3 kali. Iya anjir. Apa? Terus kalau berkatakan juga ada yang kayak gini loh, Kunti
ini gue bisa ngomong karena ini emang pengalaman pribadi gue. Mereka selalu kalau datang wanginya itu cuma 2. Kalau nggak bunga kamboja ya melati. Wangi banget itu, kayak santer banget. Wangi sih, Wangi. tapi mengganggu boy. Dan cuman wujud ya mereka wangi, cuman wujudnya nggak banget. Nggak sewangi wujudnya gitu lah. Terus kata juga ada istilah anak ayam. Oh iya, kayak cicit. Ah itu terus kayak yang kalau misalnya ada lagi mitosnya tuh kalau angsa, soang lah ya. Itu doa wah itu rame. Nah, itu mungkin kayak gitu. Terus juga ada istilah lagi saat apa tuh? Kunti itu tinggal di pohon yang bercabang. Entah, dan mereka tuh suka sebenarnya pohon kapuk, Pohon mangga, boy. pohon kapuk, pohon mangga. Pokoknya pohon apapun yang emang bercabang. Itu Kunti suka duduk di cabang pohonnya. Dan satu yang gue tahu, Apa tuh? mereka tinggal di pohon. Cuman katanya mereka butuh medium untuk mereka keluar ke dunia kita, ke dimensi kita. Entah itu dari kayak lemari tua, cermin tua, apapun itu barang yang tua lah katanya. Pokoknya barang antik lah ya. Nah, mereka butuh medium itu untuk keluar. Jadi kayak tempat tinggal mereka di sana, tapi mereka butuh portal lain untuk keluar. Oke. Sedangkan yang kita tahu portal di mana aja ada. Yes. Nah, satu lagi. Gue pernah denger mitosnya yang berhubungan dengan si Kunti. ini ya. Jadi banyak lah orang yang kayak misalnya pernah denger kayak diketawain lah, atau cekikikan atau gimana. Nah, Atau nangis. Iya nangis lah. Nah itu katanya kalau misalnya yang lo denger suaranya kenceng, itu mereka jauh, boy. Nah, Itu mereka jauh banget pokoknya dari kita. Cuma kalau misalnya kayak lu denger cuma di kuping Cuma lu doang, tipis. tipis, itu mereka deket banget sama dia. Deket banget. Bahkan bisa di samping gua. Iya. Wah itu Dan ngomong-ngomong di atas sudah mulai kepo. sudah mulai banyak yang wah mereka ngomongin kita ya. Tapi ya sudah lah Jeng, ya. mereka ngomongin kita loh, Jeng. Kita dibully ya. Tapi ya sudah lah gitu Terus maksud juga gua. ada juga yang ngomong katanya Kunti kalau ubun-ubunnya dipaku Jadi orang. kayak bener nggak sih Kunti kayak itu gue masih mempertanyakan hal itu sih karena gue belum pernah nyoba sih. Karena gue hanya melihat itu di film, boy. Jadi kayak ada yang bilang tuh pakunya harus kayu dan kayunya tuh ya gue nggak tahu ya katanya. Balik lagi coy. Harus ada Ini kayu enggak. jati. Tadi pas di segmen video sebelumnya pas Pocong ngomong mereka takut banget kayak Dracula. Ini paku Dracula juga jantungnya dipahat. Oh iya. Bener ya. Jadi kayak gimana ya ngomong? Jadi enggak, jadi kayak mereka entah tuh- kayaknya percayaan lu ngambil kepercayaan kita deh. Gua nggak ngerti lah, copy paste kayaknya. Enggak, maksud gue Copyright. banyak copyright. Apa? Enggak, ada yang bilang kayak pakunya tuh harus dari kayu dan kayu jati. Ada yang pakunya tuh bilang harus dari perak lah ya. Ya, gua nggak ngerti lah itu. Ada yang ngomong pakunya paku beton. Terus ada juga yang ngomong jangan pakai paku. Kelamaan, pakai pahat. Pahat dong. Lo mau bikin apaan? Patung. Nggak jadi Nggak. banyak ya kalau Kunti kan yang statementnya mereka selalu cekikikan. Ini gue balikin dari ini dah. Terlepas dari paku-pakuan lah, bodo amat tuh soal paku-pakuan. Ya kan? Kunti ya basically gue punya teman Kunti sih. Ya ini kalau si Sekar sih nggak suka cekikikan. Ntar anaknya protes. Adalah adik gue namanya Suketi. Dia itu pernah ditanya sama adik gue. Si Suketi ini sering ketawa-tawa nih di depan mangga gue. Cuman memang Pas diketawa-tawa ditanya sama adik gue, lu kenapa sih ketawa-tawa? Dan dia cuma ngomong apa? Gua Karena tuh- nggak banyak yang denger gue. Gue tuh harus berdamai sama rasa sepi. Anjing gak sih? Lu harus berdamai sama rasa sepi kalau untuk menjadi Kunti. Wah, itu gua nggak ngerti itu. Ya, statement mereka tuh memusingkan kepala gue sampai sekarang kayak Itu awkward anjir. Nggak, maksud gue sekesepian itu kan mereka gitu ya. ya baik lagi Pak. Mereka kan nggak banyak yang bisa ngeliat mereka. Nggak banyak yang bisa Makanya kan interaksi gue sama bilang makhluk satu ini emang paling butuh eksistensi, boy. mereka. Ya dan saat tadi kita ngomongin Sekar tuh anak dicekikikan. Gua Biarin tahu. aja udah. Sudah ajarkan. Kalau yang mau tahu Sekar ya tanya Ijal ntar. Ya nanti gue datengin mediumnya untuk sama Sekar. Iya, boleh itu. Nanti Tapi ada lah. jadi kayak Nggak boleh. Jadi di MTM tuh kita punya satu rules. Jadi kalau misalnya nanti kalian nonton video explore kita kan banyak tuh. Ya dimasukin gue nggak ke badan. menghujat ya, gue bermaksud memojokkan video yang lain. Ada kayak wah kita medium kan cepluk masukin ke orang. Buat gue tuh Iya, enggak. ya itu pokoknya itu dilarang di MTM. Jadi
Kita tidak Tapi kan akan kalau melakukan Sekar kan itu. teman gua dan dia pun Ya. udah nge-merge sama badan Bu- ini bu- nih. bukan tetap ya, rules is rules, Bu. Iya sih, tapi kan menurut gua Ya udah anjir, kenapa harus diperpanjang? Nggak apa-apa. Kan kita fokusnya back to soalnya the dia topic. tadi anaknya di sana masukin gua dong, Ya masukin udah gua deh. dong. Jangan. Dan ada yang Jangan. udah ada yang melototin gua di Jangan. ujung sana. Ntar gua masukin botol. Ih, jangan. Jangan deh. Udah. Jangan. Jadi apa sih? Iya, overall sih menurut gue Si mereka Kunti ini doi ini cukup menyeramkan lah ya. Apalagi bukan cukup menyeramkan, emang ngeselin sih. Bukan, kalau beda ya. Kalau gua sama Pocong itu gua anggap musuh. Kalau mereka tuh gua anggap kayak pengganggu anjir. berisik gitu ketawa-tawa. Ketawa-tawa karena Ya, ya bayangin gue pernah dan itu kayak gue di rumah lagi hujan gede lagi main HP turun dari atas gue ngapain anjing di rumah di kamar gue terus gitu mereka ketawa-tawa gitu. ih gue kepret lo kan Tapi ya terlepas dari itu semua ya mereka cukup menyeramkan sih buat gua. Maksudnya- dan satu mereka tuh kalau udah ketemu sama orang yang biasa ngeliat khususnya yang basicnya mati bunuh diri itu minta aneh ya udah pokoknya pasti selalu kayak pulang lu mau pulang kemana anjing pulang. Gua nggak tahu rumah lo di mana. Gitu loh masalahnya. Lu Kita mau pulang kita mau mulai bukan dia masalah kemana? rumahnya di mana pak pulang terus? maksudnya even lu anterin ke rumah itu bukan mau pulang maksudnya itu pulang kemana pulang ke pangkuan Tuhan ya nggak bisa mereka memutus takdir mereka sendiri itu yang sulit Iya sih. iya kan Mm-mm. Masuk akal. iyalah emang bukan masuk akal emang udah sering kejadian anjing Oh, iya. makanya gua kesel banget kalau udah main ke tempat mau explore nih oke jadi gimana tempat ini pernah ada yang bunuh di sini Aduh. aduh PR Kenapa harus ketemu yang bunuh diri gitu ya? udahlah Bunuh diri anjir. udahlah Apa maksudnya gue itu kayak ya pokoknya intinya mereka itu balik lagi ya, mereka satu cukup ngeselin menyeramkan karena mereka kadang-kadang hadir dengan bentuk yang tidak karuan ya. dan satu Ya, sih mata hilang, lidah panjang, ya mata copot, berdarah-darah, rambut awut-awutan. bahkan Oh, iya, kebakar bau. Lu kebayang gak sih bau rambut nggak dikeramas 1 tahun? Nah itu ada yang bilang bau rambutnya mereka kayak begitu. nah lu tau nggak kemarin pas gua gondrong sekarang udah pendek ya iya. pas gua gondrong Gua juga. nggak pas gua gondrong Ya apa sih dia? nggak pas lupa gini pas gua gondrong inget nggak gua nggak keramas 3 hari aja orang-orang ngomong rambut gua bawa kabel lah Bau gimana kabel. dia Ini bawa gimana? belerang Gak ngerti lah. ya, jadi udah gitu juga satu penampilan mereka suka nipu gue bisa ngomong gini karena gini satu gue pernah kejadian itu kayak ngeliat mereka wujud oke normal pas gue samperin iya tau nggak lu? Tengiyeng, mata rambutnya itu rambutnya. lebat kayak lo tau gimbal cuman nggak digimbal jadi kayak mekar kerigo Mekar. nggak jelas balik badan Kayak- bibirnya gini dong Kayak rambutnya kebanyakan ragi tuh. Bang. Rambut jadi oven. Maaf. Bukan begitu maksudnya. Coba. jadi ini pembahasan tentang hantu ngapa jadi lu ngebully hantu gue bikin konten ini mikir 3 hari anjir Loh kan kita tidak harus selalu membahas sisi seram mereka dong. Iya sih. Ya enggak? Kan ya dan soal pesugihan. orang tuh nggak harus ketakutan dong, Ini boy, soal nonton video kita. soal perjanjian tentang Kunti nih karena kalau menurut gue bahas pembantu nggak asik bahas tentang hantu nggak asik kalau nggak tahu mereka tuh dipakai untuk pesugihan apa Emang iya ya? Kunti bisa jadi Gue nggak pesugihan. pernah denger loh Kunti jadi pesugihan, serius sih. Paling dia dipera sama dukun-dukun sih lo tau nggak zaman dulu tuh ada yang namanya oper janin Wah itu gue nggak pernah denger tuh. jadi maksudnya perjanin itu saat ada ibu-ibu hamil dan ada pasangan suami istri yang belum punya anak sampai sekian tahun lamanya Hah? mereka ke salah satu Dukun? orang pintar profesor dukun Paranormal ya, Ya, pokoknya orang begitu lah ya. pintar, dukun Paham. mereka ke dukun Terus? ya itu prosesnya dalam 1 malam mereka bisa dapat janin dan langsung isi dan itu janin yang saya melahirkan udah hitungan hari udah tinggal hitungan hari mau melahirkan jadi janin orang dipindahin ke perut orang itu kuntilanak gunanya itu kayak ekspedisi janin lah ya ekspedisi ekspres janin Oke. Freak sih. itu yang gue denger dari zaman dulu sih kayak gitu katanya Wah, gokil terus sih. juga sama kalau Masalahnya kalau untuk bagian yang tadi lu ceritain tuh gue kayak sama sekali nggak pernah denger, boy. kalau itu Beneran gue bisa tahu Maksudnya kayak kalau orang bundir mati ketabrak bla 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 dan itu semuanya wanita itu ya gue denger karena
sudah biasa dibicarakan secara umum ya. Dan itu normal. Itu. Nah terus juga kan kalau gue bilang kan juga terus ada juga nama segmennya itu kayak kunti itu dipakai untuk gue kepret loh. Kayak gimana ya dibilangnya? Lebih ke arah penunggu rumah. Jadi kayak mereka tuh selalu kayak buat penunggu. Kalau sekalipun dijadiin peliharaan, biasanya kunti itu cuma dipakai untuk ganggu. Iya nggak sih? Untuk ganggu sih. Lebih arah kalau ganggu atau ini dia kebalikan dari pocong. Kalau pocong untuk ngelarisin usaha makanan, Ini buat kunti untuk ngancurin usaha. Jadi Nah, ada aja tau makanan lu kayak lu dagang makan tuh tau makanan basi. Nggak enak gitu tiba-tiba. Yes. Langsung ngerti. basi gitu itu. Mungkin kayak pernah ada orang misalnya Ama gini, lu tau kan? Lu pernah makan kayak tau makanan itu enggak ada rasanya. oh itu pernah sih gue. Itu kayak sarinya disemprot. Itu gue pernah. Intisarinya Itu, dia- itu gue pernah. Cuman nggak di Jakarta ya, di luar ya. Itu gue pernah. Jangan bilang di Bogor lagi. Enggak. Oh, jangan. Jangan dong. Besok kita diomelin sama Kabupaten Bogor nih. Lu awas lu MTM ke Bogor lu ya. Jangan dong. Gue nggak bisa masuk Bogor ntar. Jadi gue pernah sih ngalamin itu. Serius. Jadi kayak gue beli satu makanan. Cuman waktu itu karena gue ada kepentingan, jadi gue nggak sempat makan di tempat. Gue bilangnya suruh take away dibungkus. Dan pas gue makan itu kayak hambar gitu aja. Kalau itu pasti masih bisa pocong, Bang. Kan kalau pocong itu kalau take away mereka nggak ada rasanya. Kalau kunti enggak, mau lu dine in mau lu take away. Itu Ya. tetap nggak ada rasanya. Even lu masak nih cumbunya enak banget nih. Hah, Pas lu mesen toto udah sarinya diisep sama mereka. mati dong seorang. Ya, itu gunanya mereka. Wah, anjir. Yang gue tahu itu gunanya Kejam mereka. sih. Ya, gimana? Mereka ada untuk ya kalau mereka ada dan digunakan oleh tangan-tangan yang bisa dibilang ke arah orang yang nggak bertanggung jawab ya begitu. Iya, maksudnya Ya, maksudnya orang yang nggak bertanggung jawab itu mereka mengambil kesempatan dari orang yang meninggal nggak wajar, meninggal masih punya urusan sama dunia. Kan mereka ada yang ngomong jadi roh penasaran. Atau Yes. dari si Corin ini jadi energinya itu residu negatif yang merepresentasikan gitu itu. Ya mereka butuh Tuhan. Saat ya mereka pasti akan minta aneh-aneh. Cuman saat orang yang nggak bertanggung jawab ini pasti akan ngabulin jadi kayak gue mau darah ayam, gue mau tiap malam Jumat gini. Kalau lu bisa nguntungin profit buat gue ya berarti lu syirik sih. iya sih. Dikasih terus kan. Ya you know what lah. Udah normal sih di Indo. Masalahnya gue sih menurut gue satu sih yang kalau bagi orang-orang yang pakai kayak begituan untuk yang sesuatu yang nggak benar, ketika dia tidak bisa menepati janjinya, gue ngerti itu bakal jadi kayak apa sih. Ya dibudak balikin. Jadi kayak contoh kalau ada pesugihan itu, nah itu sih lebih menarik kalau bukan kita bahas segmen kuntilanak. Iya Bahas sih. di segmen Nanti ada lagi segmen kita berikutnya. bahas. Dibahas di bukan kuntilanak lah tempatnya. Jadi nanti adalah. Terus juga kalau masalah gini loh, ada orang yang juga nanya kuntilanak emang bisa tinggal di pohon beringin dong? Enggak sih. Mereka bisa di pohon bambu, mereka bisa di pohon mangga, di pohon apapun. Asal satu. Mereka tuh yang menandakan bilangnya gue nyaman ya udah. Gue tau tadi colek apaan, gue tau tadi dicolek sama siapa gini ya. Gue tahu. Emang iseng bocahnya biarin aja. Udah Belum pernah aja. Enggak, masukin Ini- aja, dia tuh pengen dia dari protes sama gue coy. Kagak ada. Kan gue juga MTM. melanggar rules MTM boy, jangan. Jangan. Yang enak sih harus sama yang udah merch sama dia sih, harusnya yang udah merch Jangan, sama jangan. dia. Tidak hari ini gue sundut lo ntar. Udah Jangan, merch enggak. sama dia. Tidak. Iya tadi bini lu udah begini paham gua, Pak? Katakan tidak. Iya. Bini lu udah begini nih, di sensor anak kecil biar enggak lihat. Gitu. Enggak, ada mbek gitu. Anjing Ya, tadi udah makanya- enggak maksudnya gue udah bangun suasana serem dihancurin sama dia suara tempe. Iya sih. Ya, jadi maksud gue ya itu kuntilanak itu kalau bisa dibilang ya zaman dulu banget ya, zaman bayi tabung belum ada nih kan, sekarang teknologi udah canggih. Ada yang namanya suntik sperma, bayi tabung, sel telur gimana kayak segala macam itu banyak. Jangan-jangan mereka semua itu pencetusnya ini. Iya, Pencetus sih. pencetusnya Akhirnya jadi bayi tabung, suntik Iya. sperma, bla. ya janin, ya itu ekspedisi janin. Dan Ekspedisi pokoknya itu Nggak udah ngerti gue. tinggal hitungan bulan ya hitungan minggu lahir biasanya itu dulu banget sih nih, gue juga dapet cerita ini Cuma- dari kakek gue yang udah meninggal. Itu ya itu ngambilnya dari janin orang
malam hari diambil dipindahin. Jadi dalam satu malam tuh si pasangan suami istri yang udah bertahun-tahun gak punya anak ini ambil gue. Cuma banyak loh yang kayak, maksudnya sekarang ini kayaknya masih ada yang gitu. Soalnya gue masih pernah denger sih. Gue nggak. Jadi tiba-tiba orang udah hamil berapa bulan terus dia tidur besok pagi ya Nggak ada nggak ada yang ngambil, perutnya kempes. Gila sih. Kalau emang sampai beneran masih ada gila sih. gila sih. Sama perwujudan sih sekarang kalau gue pikir tuh perwujudan kuntilanak itu nggak semena-mena cuman cewek pakai dasar putih panjang atau enggak kalau yang udah kuat dasar merah ya. Ada yang cowok juga loh kata gue pernah denger. Bahkan ada yang bentuk setengah kuda, kakinya kuda. Yang ngerti lah itu suka-sukain mereka lah ya. Tergantung fantasi wujudnya mereka. Di Kalimantan kuntilanak makan bayi, terus ada yang bilang nyulik bayi. Ayo Ngerti banyak lah. pak. Sebenarnya kalau dibilang kita bahas kayak pembantu ini, set 2 hari nggak kelar. Capek gue anjir. Bisa kerja pak. Bisa kita kerja aja. Yaudah, jadi maksud gue juga kan kalau bilang kuntilanak itu pesugihannya tuh kantor dari pocong. Kalau pocong untuk ngeramin tempat usaha, nah. Kalau bedanya kuntilanak dia fleksibel. Kalau pocong kan cuma dipakai katanya cuma untuk makanan ya. Kalau kuntilanak fleksibel, usaha Jadi- apapun bisa dibikin. Jadi bisa dikatakan multitasking. Iya, Yes. Multitasking coba gimana? Tuh, lu semua gue bagus-bagusin ya. Awas lo gangguin gue tengah malam lu. Positif nih, positif. Ya terlepas dari wujud mereka yang kadang suka menyeramkan lah ya. Ya pokoknya begitulah maksudnya ya. Pada intinya sih itu semua balik lagi ke kita ya. Cara sudut pandang kita tuh bagaimana sih tentang mereka gitu. Karena kan balik lagi di pembantu ini sebenarnya gue pengen yang penonton gitu tuh debat aja. Enggak, kuntilanak kayak gitu nggak apa-apa, rame aja di kolom komentar. Anjir. Kita butuh eksis. Anjir. Ya emang gimana kita tuh bahas setan, kita ngeksisin setan. Emang lo kata kita nggak perlu eksis? Iya, tapi kita jangan sampai Ya udah lah ya. cukup lah ya. Ya udah mungkin untuk Kuntilanak pembahasan clear sih menurut gua. Lagi pula kan ada juga nih yang ngomong kayak kuntilanak tuh suka kalau misalnya rohnya meninggalnya baik-baik terus jadi kuntilanak, mereka tuh selalu duduk di atas nisan kuburan ya. Ada juga yang ngomong kayak gitu. banyak banget sih kayaknya ya. Ya ini yang Sumpah tuh ada viral. banyak banget sih. Mereka tuh kayak paling viral lah pokoknya. Diomongin banyak Terus- orang. Ya gimana ya, terus ada yang juga ya banyak lah kunti itu. Aduh gimana sih ngomong kalau kunti tuh terlalu banyak informasi Terlalu tentang banyak. kuntilanak. Nah kali aja nih yang nonton video ini punya, wah iya ternyata kunti itu ya, drop di kolom komen. Nah itu sih satu. Jangan Terus, lupa jangan lupa di subscribe dan di like video di ini. like-nya, komen, subscribe, ya pokoknya semuanya lah. Karepmu. Sekarangmu ditonton videonya. Karepmu punya Sep Arnold nggak boleh dipakai. Hah? Karepmu punya Oh iya jangan ditonton, yang paling penting sih ditonton Nah. videonya. Karena kalau nggak ditonton nggak ada pemasukan ya. Ya sih, lu ngarep apa? AdSense? Enggak. Kita ini berkarya, boy. Nah, terus yang punya YouTube Fuck Premium AdSense. Ya jadi fuck enggak AdSense. emang lu nggak mau? Hah? Bonus sih. Ya, katanya kita karya. AdSense itu bonus. Yaudah. Bodo amat jadi. Ya udah. Jadi kayaknya sih segitu aja dulu untuk pembahasan soal tentang hantu. Pembantu Versi kuntilanak. Ya, versi kuntilanak malam ini. Kasih gue jempol ke atas kalau lu suka tayangan ini. Drop komen di kolom komentar. Jadi, Subscribe kalau nggak subscribe samperin Ambon. Gue Ijal. gue Satria. MTM pamit. Bye, Bye. warga tengah malam. See you next time. I love you guys. Bentar.